warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ramadan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan sahabatnya ke Madinah. Topik ini sangat menarik karena peristiwa ini merupakan titik balik kebangkitan Islam setelah didolimi sekian lama. Bahkan dari Madinah, Islam bisa jaya mampu membebaskan seluruh wilayah Jazirah Arabia, bahkan berkembang ke seluruh dunia. Apa rahasianya? Dan mengapa Rasulullah SAW bisa selamat padahal seluruh penduduk negeri Mekah mengejar beliau? Apa strategi jitu Sayyidina Muhammad SAW bisa lolos dari pengejaran kaum kafir Quraisy? Semua kita bahas, termasuk mengungkap apa saja keajaiban di luar akal sehat terjadi selama proses hijrah Nabi. Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Peristiwa hijrah ke Yathrib, kini dikenal sebagai Madinah, menjadi peristiwa besar dalam sejarah panjang penyebaran Islam. Peristiwa ini menjadi titik balik kebangkitan Islam, bahkan Islam bisa berkembang pesat menguasai seluruh Jazirah Arabia, berawal dari Madinah. Peristiwa hijrah sekaligus memberi pelajaran berharga bahwa ketika mengalami jalan buntu atau gagal total misalnya, ternyata itu bukanlah menjadi akhir dari segalanya. Sikap putus asa apalagi menyerah bukanlah keputusan bijak, tetapi mundur sejenak lalu mencari jalan lain seperti ditempuh Rasulullah SAW hijrah ke Madinah di saat dakwah di Mekah sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dan peristiwa hijrah ke Madinah itu sendiri sebagaimana ditulis dalam buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman, terjadi pada malam tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Malam itu Rasulullah ditemani sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan rumah menuju Madinah. Perjalanan sangat menegangkan karena diwarnai persekongkolan pembunuhan kaum kafir Quraisy. Namun sebelum kita sajikan kisah dramatis tersebut lebih jauh, alangkah baiknya kita awali dari latar belakangnya hingga peristiwa besar itu terjadi. Peristiwa hijrah ke Madinah sebenarnya merupakan puncak dari rentetan panjang peristiwa menyedihkan yang dialami Rasulullah SAW dan sahabatnya, khususnya sejak derita pemboikotan terhadap umat Islam hingga menyebabkan kelaparan selama 3 tahun lamanya sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Setelah bebas dari derita pemboikotan itu, Sayyidina Muhammad SAW justru dilanda kesedihan sangat dalam karena 2 orang yang selama ini melindungi dan membantu dakwanya, yakni pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah, meninggal dunia pada tahun ke-10 kenabian. Keputusan hijrah ke Taif pun gagal. Bahkan masyarakat Taif bukan hanya menolak, tetapi melempari batu beliau. Akhirnya Nabi memutuskan kembali lagi ke Mekah. Tahu beliau kembali, kaum kafir Quraisy semakin brutal memusuhi dakwah beliau, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan peristiwa Isra Mi'raj di tahun yang sama, tahun 10 kenabian, sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Peristiwa besar Isra Mi'raj yang dipersembahkan kepada Rasulullah SAW ternyata justru membuat kaum kafir Quraisy semakin keras menolak dakwah beliau. Bahkan sebagian pengikut Nabi sendiri juga ada yang menyaksikan peristiwa Isra Mi'raj yang dianggap tidak masuk akal. Namun di tengah kebuntuan itu, justru muncul harapan besar bagi kemajuan kaum muslimin datang dari penduduk Yathrib. Perwakilan dari suku Aus dan Khazraj menemui Rasulullah SAW saat musim haji pada tahun ke-12 kenabian atau 2 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj untuk diajak pindah berdakwah ke Yathrib. Mereka berjanji membela Rasulullah SAW dari segala rintangan dengan melakukan Baiat Aqabah 1 dan dilanjut Baiat Aqabah 2 1 tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian, sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Setelah Baiat Aqabah kedua itulah, Nabi mengizinkan pengikutnya untuk hijrah ke Madinah, apalagi kondisi Mekah sudah tidak aman lagi bagi dakwah Islam. Keputusan hijrah ke Madinah ini juga bukan menjadi perkara mudah, tetapi justru menjadi ujian keimanan cukup berat, khususnya bagi pengikutnya. Selain karena jarak antara Mekah Madinah cukup jauh sekitar 400 km lebih,
Medan yang dilalui juga cukup berat, ditambah dengan ancaman pembunuhan kaum kafir Quraisy di sepanjang perjalanannya. Namun satu persatu pengikut Nabi nekat hijrah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak sedikit dari mereka harus meninggalkan seluruh harta bendanya demi bisa hijrah ke Madinah. Juga tidak sedikit dari mereka hartanya dirampas dan dipisahkan dengan keluarganya, seperti dialami Abu Salamah, orang pertama yang hijrah ke Madinah. Abu Salamah pun terpaksa harus hijrah seorang diri, sementara anak istrinya juga seluruh harta bendanya dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Itulah gambaran betapa hebat perjuangan para pengikut Nabi untuk ikut memperjuangkan syiar agama Islam. Hampir semua pengikut Nabi telah hijrah ke Madinah, tinggal Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang tersisa di Mekah. Ini sekaligus menggambarkan betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW yang lebih ingin menyelamatkan pengikutnya daripada dirinya sendiri dari ancaman kaum kafir Quraisy. Abu Bakar sebenarnya sudah mengajak Nabi menyusul hijrah ke Madinah, namun Nabi masih menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kaum kafir yang mulai resah begitu tahu para pengikut Nabi ternyata sudah hijrah ke Madinah. Mereka khawatir umat Islam akan menggalang kekuatan di Madinah untuk menyerang Mekah. Maka para pemimpin kaum kafir Quraisy pun menggelar pertemuan di Darun Nadwah, sebuah lembaga parlemen atau sekarang diistilahkan sebagai DPR-nya Mekah yang letaknya di dekat Ka'bah. Hal itu dilakukan karena melihat Rasulullah SAW masih berada di Mekah, sehingga perlu ditindak tegas sebelum menggalang kekuatan di Madinah. Sesuai ditulis dalam buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman, pertemuan di Darun Nadwa digelar pada hari Kamis siang tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian, atau lebih kurang 2 bulan setelah peristiwa Baiat Aqabah II. Pertemuan tersebut diikuti para pemimpin kabilah Quraisy, diantaranya adalah Abu Jahal bin Hisham mewakili kabilah Bani Makhzum, Umayyah bin Khalaf mewakili kabilah Bani Jum'ah, An-Nadir bin Haris mewakili kabilah Bani Abduddar, begitu juga para pemimpin kabilah yang lainnya. Sebagaimana ditulis dalam buku Sirah Nabawiyah itu juga disebutkan bahwa pertemuan di Darun Nadwa juga diikuti iblis yang menyamar sebagai orang tua dari Najd. Dalam pertemuan itu, para pemimpin kabilah meluapkan emosinya untuk segera menindak tegas Rasulullah SAW. Abul Aswad misalnya mengusulkan untuk mengusir beliau, namun usulan itu ditolak iblis yang menyamar tersebut. Lalu Abul Bukhturi mengusulkan menjebloskan beliau ke dalam penjara besi. Usulan itu juga dimentahkan iblis tadi. Di tengah kebutuhan itu, Abu Jahal berdiri mengusulkan untuk membunuh Rasulullah SAW dengan melibatkan pemuda perwakilan dari seluruh kabilah di Mekah, sehingga keluarga Nabi tidak akan bisa menuntut balas. Usulan Abu Jahal diamini iblis tadi dan menjadi keputusan rapat. Maka ditunjuk 11 pemuda pilihan dari seluruh kabilah yang ada untuk melaksanakan pembunuhan terhadap diri Rasulullah SAW. Ke-11 pemuda pilihan tersebut adalah Abu Jahal, Al-Hakam bin Abul As, Uqbah bin Abul As, An-Nadir bin Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'a bin Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabi bin Al-Hajjaj, dan Munabbih bin Al-Hajjaj. Pada siang pertemuan itu juga, mereka melakukan persiapan persekongkolan keji membunuh Rasulullah SAW. Sesuai rencana, mereka akan melakukan penyergapan di malam hari karena Rasulullah punya kebiasaan tidur di awal malam dan keluar rumah setelah pertengahan malam menuju Masjidil Haram untuk sholat. Nah, di malam itu, rencana pembunuhan akan dilakukan. Namun rupanya rencana keji kaum kafir Quraisy itu terdengar sampai ke telinga Sayyidina Muhammad SAW
Karena siang itu juga malaikat Jibril turun membawa wahyu Robnya, mengabarkan rencana keji mereka dan memberi izin beliau untuk hijrah ke Madinah dengan turunnya wahyu Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Maka siang itu juga Sayyidina Muhammad SAW mendatangi rumah Abu Bakar secara diam-diam dengan menutup wajahnya di tengah terik matahari. Kedatangan Nabi di waktu yang tidak biasanya itu tentu mengagetkan keluarga Abu Bakar yang saat itu tengah duduk-duduk santai di rumah. Nabi meminta Abu Bakar untuk bersiap-siap hijrah ke Madinah di malam hari. Abu Bakar pun menyiapkan 2 unta dan juga perbekalan selama perjalanan. Dan benar, malam itu rumah Rasulullah sudah dikepung pemuda perwakilan seluruh suku di Mekah. Nabi kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di posisi tidurnya menggantikan beliau. Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih berusia sekitar 23 tahun mengetahui resiko nyawanya jadi taruhannya karena rumah Nabi sudah dikepung pemuda-pemuda Quraisy. Namun dengan keimanannya, Ali bin Abi Thalib lebih memikirkan menyelamatkan agama dan Rasulullah SAW. Sungguh luar biasa sosok Ali bin Abi Thalib di usia yang sangat muda punya keimanan kuat seperti itu, patut untuk ditiru. Setelah Ali menggantikan posisi tidurnya, Nabi keluar dengan leluasa melewati para pemuda yang mengepung rumahnya menuju rumah Abu Bakar, karena di saat Nabi lewat, mereka justru tertidur seperti orang pingsan. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dalam firman-Nya Quran surat Yasin ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini Dengan demikian, maka rencana pembunuhan yang sudah dirancang matang kaum kafir Quraisy itu pun gagal total. Dan inilah bukti kekuatan ketakwaan. Pasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaturnya dengan baik dan indah sebagaimana digambarkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Maka begitu bangun, para pengepung masih belum menyadari kalau Nabi sudah keluar karena melihat masih ada tanda-tanda Nabi masih ada di dalam kamar. Padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Namun setelah dilakukan penyergapan, ternyata mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib. Menyadari akan tipu daya itu, mereka menyeret Ali ke Masjidil Haram dan menyiksanya. Setelah puas, mereka melepaskan Ali. Sementara itu, malam itu tanggal 27 Syawal tahun ke-14 kenabian, Rasulullah SAW dengan leluasa pergi mendatangi Abu Bakar di rumahnya untuk diajak hijrah ke Madinah. Dan untuk memuluskan hijrahnya, Nabi merancang strategi sangat baik, yakni tidak menggunakan rute pada umumnya. Rasulullah juga memilih jalan kaki padahal Abu Bakar telah menyiapkan 2 unta sebagai kendaraannya. Mereka juga tidak langsung mengarahkan langkahnya menuju utara sebagaimana lokasi Yasrib yang berada di utara Mekah, tetapi memutar lebih dulu ke arah selatan dan bersembunyi di Gua Thur terletak di Jabal Thur berjarak 5 km sebelah selatan Mekah. Strategi itu cukup jenius hingga kaum kafir Quraisy kebingungan mencari keberadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang seperti hilang di telan bumi karena tidak ada jejaknya.
Padahal mereka bersembunyi di dalam gua Thur selama 3 hari pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Kaum kafir Quraisy sama sekali tidak menyadari kalau Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Thur, meski pengejaran juga dilakukan sampai ke daerah itu. Karena begitu mereka masuk ke gua, pintu gua langsung dipenuhi sarang laba-laba. Burung merpati juga datang bersarang dan bertelur di dekat gua itu. Tentu mereka tidak curiga, karena bila ada orang masuk gua, maka sarang tersebut akan rusak dan burung pun akan pergi. Logika akal itulah yang terjadi. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kebesarannya. Meski begitu, Abu Bakar sempat ketakutan melihat para pemburu lalu lalang di sekitar gua melakukan penyisiran. Namun Nabi menenangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Selama berada di Gua Thur, Nabi merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Untuk membantu kelancarannya, Nabi dibantu orang-orang yang bisa dipercaya. Di antaranya adalah Abdullah bin Abu Bakar. Seorang pemuda cerdas, putra Abu Bakar ini diberi tugas untuk selalu mendatangi gua setiap malamnya dan menyampaikan berita tentang kegiatan kaum kafir Quraisy. Sebelum fajar, Abdullah sudah harus kembali ke Mekah sehingga seolah-olah ia berada di Mekah. Inilah yang kemudian sekarang diadopsi sebagai radar atau CCTV yang bisa dimanfaatkan memantau dari kejauhan, meski kita berada di tempat persembunyian. Orang lainnya adalah Asma binti Abu Bakar. Putri Abu Bakar ini juga berperan menghantarkan makanan pada Rasulullah dan Abu Bakar saat malam tiba. Saat itu Asma sedang hamil 5 bulan, sehingga orang kafir Quraisy tidak curiga karena orang hamil pasti melakukan perjalanan jauh. Selain mereka juga ada Ammar bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar. Dia bertugas menghapus jejak-jejak kaki Abdullah dan Asma dengan menggiring domba-domba gembalanya ke dalam goa pada malam hari, sehingga Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Ammar menggiring kembali domba-dombanya ke Mekah sebelum fajar, setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Mekah, agar jejak kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu. Satu lagi orang yang punya peran penting adalah Abdullah bin Arqoyat dari Bani Da'il, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar, datang ke Gua Thur dengan membawa 2 unta setelah hari ketiga. Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah. Namun Nabi Muhammad SAW memaksa membeli unta tersebut. Abu Bakar pun akhirnya bersedia menerima pembayaran sebesar 400 dirham. Unta yang dikendari Sayyidina Muhammad SAW itu diberi nama Uswah. Demikian gambaran hebatnya strategi Rasulullah SAW dalam merancang suksesi hijrah ke Madinah. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya untuk memiliki rencana matang dalam setiap kegiatan apapun. Atas kecerdasan Rasulullah SAW menyusun strategi hijrah itu, kaum kafir Quraisy kebingungan tidak mampu menemukan keberadaan Nabi dan Abu Bakar karena seperti hilang bak di telan bumi. Pada malam keempat, setelah usaha orang Quraisy mulai berkurang karena mengira Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke Yasrib, beliau bersama Abu Bakar keluar dari gua melanjutkan perjalanan ke Yasrib dipandu oleh Abdullah bin Arqoyat, seorang kafir Quraisy yang diajak kerjasama, dibayar dengan tugas memandu selama perjalanannya. Contoh kerjasama ini memberikan gambaran bolehnya orang Islam bekerja sama dengan orang non-Muslim dalam hal muamalah. Di bawah panduan Abdullah bin Arqoyat, perjalanan menuju Yasrib dilakukan dengan strategi mengambil jalan yang tidak biasa ditempuh orang.
Mereka mengambil rute jalan ke selatan lalu memutar ke arah barat melewati Hudaybiyah, mengambil jalan siksak menghindari jalan umum menuju daerah Tihama di dekat pantai Laut Merah. Di tengah terik matahari menyengat, mereka menyusuri daratan, padang pasir Sahara, batu-batu karang hingga naik turun lembah yang curam. Perjalanan yang demikian berat tersebut membuat mereka kehabisan bekal makanan. Maka rombongan Rasulullah SAW berhenti di tempat kemah Ummu Ma'bad dari suku Khuza'ah untuk membeli makanan. Namun Ummu Ma'bad tidak memiliki makanan dan minuman apapun. Kambing miliknya satu-satunya juga tengah sakit, tidak mengeluarkan susu akibat kekeringan panjang. Maka Rasulullah SAW mendekati kambing itu, lalu menyentuhkan tangannya pada susu kambing tersebut. Keajaiban terjadi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba susu kambing itu mengeluarkan susu secara deras. Hebatnya, susu yang keluar itu bukan hanya cukup diminum seluruh keluarga Ummu Ma'bad, tetapi juga rombongan Rasulullah SAW. Benar-benar mukjizat yang nyata. Sementara itu, kaum kafir Quraisy ternyata masih belum menyerah. Di tengah kebingungannya, mereka membuat sayembara iming-iming hadiah 100 unta bagi yang bisa menangkap Rasulullah SAW. Sayembara itu tentu menarik banyak pihak, termasuk Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Dia memacu kudanya dengan cepat ke pesisir hingga berhasil mendekati rombongan Rasulullah SAW. Nabi tetap tenang, sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Setelah Suraqah semakin dekat, kaki kudanya terperosok ke dalam tanah hingga Suraqah terjatuh. Dia bangkit lagi dan menaiki kudanya, lalu perlahan mengejar Nabi. Setelah dekat, kejadian serupa terulang hingga kaki kuda bagian depan amblas ke dalam tanah sampai batas lutut kuda. Maka jatuhlah dirinya. Dia mencoba bangkit lagi, tetapi begitu kuda mengeluarkan kakinya dari tanah, tiba-tiba debu keluar membumbung tinggi dari situ. Suraqah rupanya sadar bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Dia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Nabi dan Abu Bakar meneruskan perjalanan hingga akhirnya mereka memasuki daerah kabilah Sahm dan disambut kepala kabilah bernama Buraidah. Buraidah bersama keluarga besarnya pun menyatakan masuk Islam. Dan pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, rombongan Rasulullah SAW memasuki daerah Quba dan tinggal di daerah tersebut selama 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Beliau tinggal di kediaman Kulsum bin Hadam. Selama di Quba, beliau mendirikan Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW. Di Quba ini juga beliau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang berhasil mengelabui orang-orang kafir di Mekah. Dan memasuki hari kelima, hari Jumat, 12 Rabiul Awal, rombongan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dan tiba di Yasrib. Ini berarti perjalanan hijrah Nabi ke Madinah memakan waktu sekitar 15 hari. Sejak berangkat dari rumah Mekah tanggal 27 Syafar dan tiba di Yasrib tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika waktu sholat Jumat, mereka tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf. Maka mereka melaksanakan sholat Jumat di lembah diikuti sekitar 100 orang laki-laki. Seusai sholat Jumat, mereka memasuki kota Madinah. Kedatangan mereka pun disambut penuh sukacita dengan hati penuh rindu oleh masyarakat Yasrib yang sudah lama menanti Rasulullah SAW. Hari itu adalah hari bersejarah yang amat agung. Rumah-rumah dan lorong-lorong seketika itu bergemuruh oleh pekikan tahmid dan takdis. Wanita-wanita Ansar menyanyikan bait-bait lagu sebagai ekspresi kegembiraannya. Mereka pun berebut tali unta yang ditunggangi Rasulullah agar mau singgah dan menginap di rumah mereka. Namun Nabi meminta membiarkan unta berjalan sendiri hingga unta tersebut berhenti di tanah milik dua anak yatim, yaitu Syahal dan Suhail.
di depan rumah milik Abu Ayyub Al-Ansori. Oleh karena itu Rasulullah SAW memilih rumah Ayyub sebagai tempat menginap sementara. Di rumah milik dua anak yatim itu akhirnya dibangun Masjid Nabawi. Rasulullah SAW tinggal di rumah Ayyub selama 7 bulan, sementara kaum muslimin bergotong royong membangun rumah untuk beliau, sebagaimana dibahas di video lainnya di channel ini. Setelah beberapa hari, istri beliau, Syaudah, dan kedua putri Rasulullah SAW, yakni Fatimah dan Ummu Kulsum, tiba di Madinah bersama Usama bin Zaid dan Ummu Aiman. Bersama mereka juga ada Abdullah bin Abu Bakar dan keluarga besar Abu Bakar, termasuk Aisyah radhiyallahu an juga tiba. Sementara putri Nabi lainnya, yaitu Zainab, masih tertahan di Mekah bersama suaminya Abul As. Begitu tiba di Yasrib, Nabi tidak leha-leha. Rasulullah SAW pun langsung melakukan banyak terobosan. Apa terobosan Nabi setelah tiba di Yasrib? Mengapa nama Yasrib diganti dengan nama Madinah? Dan bagaimana Nabi bisa mengikat orang-orang Yahudi mau tunduk dalam perjanjian piagam Madinah? Juga mengapa akhirnya orang-orang Yahudi terusir dari Madinah? Ikuti video selanjutnya. Demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.